Api membakar habis sepeda motor milik pengemudi ojek online di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Api berasal dari bagian belakang motor dan nyaris melukai penumpang yang tengah dibonceng. Sebuah sepeda motor pengendara ojek online terbakar habis di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Video amatir merekam kobaran api yang begitu cepat membakar seluruh sepeda motor. Api yang berasal dari bagian belakang sepeda motor ini nyaris melukai penumpang yang sedang dibonceng. Beruntung, pengendara dan penumpang cepat mengetahui kemunculan api dan langsung menjauhi sepeda motor. Nggak tahu, tadi dari jarak 10 meter motor udah meledak ke belakang. Kita langsung berhenti karena penumpang langsung teriak ada api begitu. Itu api berasal keluar dari mana? Dari belakang. Penumpang juga tadi ada bajunya kena api gitu. Dari knalpot apa gimana? Kena knalpot tadi awalnya di situnya. Lalu kita langsung menepi, ya udah saya tinggal begitu, udah besar. Abang tadi lagi bawa penumpang apa gimana, Bang? Bawa penumpang. Korsleting listrik pada mesin motor diduga menjadi penyebab kebakaran. Sementara itu, pemilik motor mengaku rugi hingga belasan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran rumah terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Barito Utara. Penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Namun di Palopo, Sulawesi Selatan, seorang kakek yang tengah melaksanakan sholat menjadi korban ketika rumahnya terbakar. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah di Kelurahan Tamaleba, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dalam peristiwa tersebut, seorang kakek berumur 80 tahun tewas menjadi korban. Saat kejadian, korban sedang melaksanakan sholat asar. Meski berkesempatan untuk menyelamatkan diri, namun korban memilih bertahan untuk menyelesaikan sholatnya. Sementara seluruh anggota keluarga lainnya menyelamatkan diri, termasuk mengevakuasi 2 balita yang berada di dalam rumah. Kondisi rumah semi permanen yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat melahap seluruh bangunan hingga rata dengan tanah. Pasca kejadian, tim Inafis Polres Palopo langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti. Memang rumah sudah rata karena api disertai dengan angin kencang. Korban langsung dikebumikan oleh pihak keluarga. Isak tangis pun mengiringi proses pelepasan jenazah yang semasa hidupnya dikenal baik dan taat beribadah. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki oleh tim kepolisian. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Bangunan di belakang Pasar PBB, keadaan rumah rapat. Api dan asap terlihat membumbung tinggi di sebuah rumah panggung di Kelurahan Lanjas, Kecamatan Tewe Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Menurut pemilik rumah, api mulai terlihat di bagian atap rumahnya dan dalam sekejap api sudah membesar. Saat kejadian, dirinya sedang tertidur lelap bersama suami dan anaknya. Panik, ia dan keluarga bergegas keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Namun tak satu pun isi rumah yang bisa diselamatkan. Tadi Pian tadi pas lagi tidur kan atau kayak apa tadi itu? Guring lah. Bangun kemarin nggak ada bekan beda turun. Kalau memilih air anak buah lagi turun ke bawah sini. Kalau barang-barang yang lain nggak ada yang keluar. Kebakaran yang terjadi pada dini hari ini menghanguskan sebuah rumah dan sebagian bangunan di sebelahnya. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Penyebab kebakaran berdasarkan informasi tadi dari masyarakat yang melihat bahwa terjadi konsleting listrik di atap. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim pencari tenggelamnya kapal KM Liberty 1 menemukan barang-barang milik anak buah kapal dan tumpahan minyak di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Hingga kini 7 anak buah kapal masih dalam pencarian. Dua kapal perang KRI Singa 651 dan KRI Trapang 648, serta 1 pesawat CN-235
turut membantu pencarian korban KM Liberty yang tenggelam di perairan utara Bali. Kapal pencari menemukan barang-barang milik anak buah kapal, termasuk sejumlah life jacket dan tumpahan minyak yang berasal dari KM Liberty. Benda-benda ini ditemukan pesawat CN-235 pada pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah. Temuan lantas ditelusuri KRI Trapang. Tim pencari juga menemukan tumpahan minyak yang diduga berasal dari KM Liberty 1. Pihak agen kapal membenarkan barang-barang yang ditemukan adalah milik KM Liberty 1. Tenggelamnya kapal tujuan pelabuhan Reo, Flores, Nusa Tenggara Timur disebabkan terjangan gelombang setinggi 5 meter dan badai hingga kapal hilang kendali dan tenggelam. Saya sendiri berkomunikasi langsung dengan kapten kapal Liberty yang selamat via radio kemarin dari BTS bahwa kapalnya tenggelam murni karena badai. Malam itu memang gelombang cukup tinggi 3-5 meter dan angin kencang harus kuat sehingga kapal terdorong cepat saking kuatnya arus dan badai dan mencoba menoper. Saat menoper kapal tidak bisa dikendalikan karena ancaman ombak dari samping dan tenggelam. KM Liberty 1 dilaporkan tenggelam di perairan utara Bali pada Sabtu 23 Oktober lalu. KM Liberty 1 berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menuju Reo Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana haru menyelimuti pemakaman Komandan Tim Bais Kapten Abdul Majid yang meninggal ditembak di Aceh. Di hari yang sama dengan penembakan tersebut, pos polisi di Melaboh ditembaki dengan senjata laras panjang. Prosesi pemakaman jenazah Kapten Infantri Abdul Majid digelar secara militer di Komplek Pemakaman Keluarga Kampung Berawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Suasana haru menyelimuti pemakaman saat peti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Almarhum yang gugur saat menjalankan tugas meninggalkan seorang istri dan 3 anak laki-laki. Ikuti amanah dan nasihat dari Papa supaya kalian berhasil. Dan juga mungkin ada kesalahan dari abang kami. Lah tindak tanduknya sebagai profesi beliau. Kami sekeluarga minta maaf sebesar-besarnya. Pengantaran jenazah. Kapten Infantri Abdul Majid meninggal setelah tertembak di bagian perut. Korban ditembak oleh orang tidak dikenal di Jalan Lok Panah, Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Pidi pada Kamis sore. Korban menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Pidi. Penembakan Komandan Bais ini hanya berselang 15 jam dengan pemberondongan pos polisi di Kabupaten Aceh Barat. 5 terduga pelaku masih dalam pemeriksaan untuk mendalami motif dan alibi. Ditemukan sejumlah selongsong dan proyektil peluru berserakan, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Beralih ke ibu kota, pemirsa, adik kakak pengendara motor tewas ditabrak kereta komuter lain akibat menerobos rel kereta tak berpalang pintu di Jalan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Keluarga korban yang datang ke lokasi tak kuasa menahan tangis. Keluarga korban tabrakan komuter lain atas nama Budianto 37 tahun dan Makno 35 tahun menangis histeris saat menyaksikan jenazah kedua kerabat mereka tewas disambar kereta komuter lain jurusan Duri arah Tangerang. Kakak beradik warga Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat ini mengalami nasib naas saat menyeberangi perlintasan rel tanpa palang pintu di Jalan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari keterangan saksi mata, warga telah berusaha menghentikan korban, namun korban tetap menerobos. Ya,
Mungkin ya ini kali dari sono dari kereta yang arah yang ke Tangerang. Udah gitu ada motor dari sono. Udah gitu di palang pintu udah di stopin sama orang juga. Mungkin dia nerobos saya, Pak. Nerobos udah ke bawah. Memang karena ada perlintasan tanpa palang pintu memang cukup rawan kecelakaan. Maka harus benar-benar waspada di perlintasan kereta. Unit Laka Lantas Jakarta Barat mengevakuasi kedua jasad korban ke RSUD Tangerang untuk diotopsi, sementara motor korban dibawa ke kantor Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Salah perhitungan saat menyalip sebuah truk menabrak dua sepeda motor dari arah berlawanan di Tulungagung, Jawa Timur. Akibatnya seorang pengendara motor meninggal di lokasi kecelakaan. Kecelakaan yang mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia terjadi di Jalan Raya Tulungagung, Blitar, di Desa Sumberdari, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat malam. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah barat menuju timur. Diduga kurang memperhatikan situasi saat mendahului kendaraan lainnya. Truk kemudian menabrak dua sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Truk itu hendak mendahului truk juga yang ada di depannya. Tepat di depan stasiun Sumbergempol dari arah timur datang dua sepeda motor. Sehingga terjadilah tabrakan atau benturan tersebut. Akibat kejadian tersebut ada satu korban meninggal dunia. Kemudian dua korban luka ringan. Selain mengamankan barang bukti 3 unit kendaraan yang terlibat kecelakaan, polisi juga mengamankan pengemudi truk untuk dimintai keterangan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Akibat menghindari polisi tidur, seorang pelajar tewas akibat sepeda motornya terjatuh tersenggol badan truk. Korban mengalami luka serius di bagian kepala. Anak SMA kalau nggak salah ini. Pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten dengan sebuah truk. Korban yang merupakan siswi kelas 2 SMA ini tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka serius di bagian kepala usai terlindas truk yang melaju dari arah belakang korban. Peristiwa bermula saat korban yang melaju dari arah Sepatan menuju kawasan Cadas Kabupaten Tangerang ini mencoba menghindari marka kejut dengan mengambil jalur kiri jalan. Namun saat korban ingin kembali menaiki badan jalan, tiba-tiba saja truk melaju dari arah belakang korban hingga akhirnya sepeda motornya terjatuh usai tersenggol badan truk. Korban yang terjatuh ke kanan jalan akhirnya terlindas ban truk bagian belakang dan tewas di lokasi kejadian. Sementara sepeda motor korban terpental ke kiri jalan. Ngindarin polisi tidur. Nah, dia orang itu korban ngambil jalur ke bawah, ke pinggir jalan. Nah, pas dia mau naik lagi ke jalan, itu ada mobil Kuso, itu dia mobil anak gede itu dari arah yang sama, kesenggol lah dia. Setelah diidentifikasi, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Umum Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diduga tak kuat menanjak, truk tronton bermuatan besi terguling di ruas Jalan Raya Veteran Kabupaten Gresik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kecelakaan tunggal ini menimbulkan kemacetan panjang. Truk tronton bermuatan besi terguling di ruas Jalan Veteran Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kemacetan panjang terjadi karena muatan besi gulung terlempar dari atas truk hingga menutup ruas jalan yang menjadi akses masuk Gresik. Peristiwa kecelakaan terjadi saat Abidin berusia 53 tahun yang merupakan pengemudi truk melaju dari Surabaya menuju kawasan industri Gresik. Saksi mata di lokasi kejadian menyebutkan muatan truk melebihi batas hingga pengemudi kehilangan kendali. Mulai dari sana, langsung dibuang aman. Proses evakuasi sempat terhambat akibat terjebak kemacetan sehingga alat kesulitan mendekati lokasi kejadian. Diduga sopir ini gagal untuk naik tanjakan karena setelah kami konfirmasi pakai gigi 2.
Seharusnya market di paling kejat tanjakan gigi 1. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Upaya PT Anugrah Dirgantara Perkasa membersihkan lahan di Jalan Starban, Ujung Medan gagal setelah dihentikan pihak TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo. Pihak TNI AU bersikeras lahan yang akan dibersihkan adalah milik mereka. Kuasa hukum PT Anugrah Dirgantara Perkasa atau ADP berdebat dengan pihak TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo di lahan Jalan Starban, Ujung Medan, Sumatera Utara. Perdebatan terkait upaya PT ADP yang akan membersihkan lahan seluas 24.553 meter persegi yang dibelinya dari warga tahun 1990 lalu. Namun pihak TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo bersikeras menyatakan lahan itu milik mereka. Pihak PT ADP mengaku heran mengapa di saat mereka hendak membersihkan lahan, tiba-tiba berdiri pelang yang menyatakan lahan itu milik TNI AU. Terus sekarang saya waktu Bapak menjelaskan apapun di sini, saya tidak bisa. Silakan Bapak hubungin sama atasan saya yang bersangkutan langsung. Ya kita kan punya hak kan di sini, karena kita kan pemegang sertifikat yang sah. Ya kalau memang TNI AU merasa mereka punya, yang silakan menggugat kan gitu. Ya pemirsa, berhati-hatilah ketika memberikan janji politik. Ratusan tiang listrik di Desa Guwo, Pati, Jawa Tengah dicabut paksa. Diduga pencabutan tiang listrik ini dilakukan mantan kepala desa yang kecewa tidak terpilih lagi. Warga Desa Guwo dikagetkan dengan pencabutan tiang listrik yang mengaliri listrik desa mereka. Ini adalah salah satu dari 30 tiang yang sudah dicabut. Menggunakan alat berat, pekerja menumbangkan tiang dan membawanya. Warga menduga pencabutan tiang listrik melibatkan mantan kepala desa yang kecewa karena kalah dalam pemilihan. Padahal proyek penerangan ia lakukan di masa jabatan sebelumnya. Dari 125 tiang, sudah 30 yang dicabut. Akibatnya beberapa bagian desa menjadi gelap. Dia tidak setuju karena itu seolah-olah itu ya dirugikan. Sudah itu membeli jaringan kan masyarakat sendiri. Artinya kalau PAL ini tidak ada berarti aliran listrik ya gelap, Pak. Sementara Kepala Desa Guwo, Sutaji, menyayangkan pencabutan yang tidak dikoordinasikan. Pihaknya sudah membuka komunikasi namun belum ada hasilnya. Pribadi Pak Sulkan sendiri termasuk anak buahnya. Jadi belum ada Pak pemberitahuan ke desa. Kalau ada pemberitahuan desa Pak, saya tetap mendahulukan atau mengedepankan mediasi Pak. Praktek menarik bantuan saat menjabat karena tidak terpilih banyak terjadi. Hal ini karena pembangunan dilaksanakan dengan mengharapkan pamrih. Seakan tidak peduli kondisi ekonomi sedang susah, pimpinan dan anggota KPK menggelar rapat mewah di Hotel Bintang 5 di Yogyakarta. Raker mewah pun ditutup dengan goes sepeda. Komisi Pemberantasan Korupsi tak luput dari perhatian. Alih-alih dipuji atas penanganan korupsi, pimpinan dan anggota KPK kembali menuai kritik. KPK menggelar rapat kerja mewah di Yogyakarta. Raker yang digelar sejak 27 hingga 29 Oktober 2021 itu dilaksanakan di Hotel Bintang 5. Raker mewah yang ini ditutup dengan goes sepeda ke Kopi Klotok. Pimpinan beralasan, raker di Yogyakarta agar APBN bisa terdistribusi ke daerah. Ada 3 agenda dalam raker mewah lembaga anti rasuah, yakni rapat tinjauan kinerja, evaluasi alih status pegawai KPK menjadi ASN, dan penyusunan struktur baru setelah pegawai beralih ASN. Kenapa nggak bisa di kantor? Nah, kalau kita lakukan di kantor, banyak sekali hambatannya dan bedanya. Satu, kita tidak bisa sepenuhnya menyatu, ya kan, karena apa? Ada saja pekerjaan-pekerjaan itu yang kemudian mengganggu antara pejabat struktural dan mungkin juga yang bersangkutan karena rumahnya sebagian besar dan tinggal di Jakarta, sore kadang balik.
Mengapa lembaga anti rasuah itu malah bermewah-mewah di masa susah akibat pagebluk? Apakah rakyat kerja mewah bisa berdampak pada kualitas pemberantasan korupsi di negeri ini? Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI menggelar unjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Massa menolak surat kuasa Kemendagri terkait pengangkatan Wakil Bupati Bekasi yang diduga syarat konspirasi. Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bekasi berunjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, pihak HMI menolak SK Kemendagri tentang pengangkatan Wakil Bupati Bekasi, Ahmad Marjuki. Mahasiswa menilai proses pemilihan Wakil Bupati syarat konspirasi. Pasalnya, hasil pemilihan Wakil Bupati oleh DPRD sebelumnya telah ditolak Gubernur Jawa Barat maupun Kemendagri lantaran tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan. Massa HMI berencana membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi dan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertama, kita jelas menuntut, kita menolak SK Kemendagri atas ditetapkannya Wakil Bupati Kabupaten Bekasi. Karena apa? Karena dari prosesi awal digelarnya dari rapat paripurna itu sudah inkonstitusional, yang artinya hal itu tidak bisa dilanjutkan. Maka dengan tegas kita menuntut untuk menolak SK Kemendagri. Yang kedua, ketika hal ini tidak diindahkan, kita akan membawa kasus ini kepada MK karena ini bentuk dari pengkhianatan institusi terhadap. Ratusan pekerja swasta di Tunisia berunjuk rasa akibat tidak ada kenaikan gaji saat pandemi COVID-19. Informasi mancanegara akan hadir sesaat lagi.